Sue Chen, putra suci Sekte Pedang Janji saat ini, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada kepala dan wanita suci Sekte Pedang Janji. Master Super ketiga dalam daftar naga dan Phoenix. Beberapa hari yang lalu, ketika Murong Yu menghancurkan keluarga Su, Sue Chen tidak berada di kota bintang jatuh. Namun, pertempuran itu membuat Murong Yu terkenal lagi di dunia kultivasi. Awalnya, dengan kekuatan dan basis kultivasi Sue Chen, ia menyingkirkan Murong Yu, yang hanya berada di peringkat 85 dalam peringkat naga dan Phoenix. Bagaimanapun, ia adalah 3 master teratas. Bahkan dapat dikatakan bahwa di matanya, hanya Li Su yang berada di peringkat pertama dan Raja Xiaopeng di peringkat kedua. Adapun master lain di peringkat naga dan Phoenix, bahkan 10 besar atau bahkan 5 besar, ia singkirkan. Karena ia merasa bahwa orang-orang itu tidak memenuhi syarat untuk menyamainya, kekuatan mereka tidak bagus. Tentu saja, Murong Yu tidak memenuhi syarat. Namun, ia sangat tertarik pada Murong Yu. Tidak ada alasan lain, ini karena orang-orang berbaju hitam di belakang Murong Yu. Dengan kata lain, orang-orang berbaju hitam adalah tujuan Sue Chen. Mengenal Murong Yu dan kemudian menghubungi kekuatan di belakangnya adalah tujuannya. Bagaimanapun, kekuatan orang-orang berbaju hitam jelas bagi semua orang, dan itu sangat membantunya. Meskipun, di Sekte Pedang Janji, dia mengalahkan murid utama dan orang suci sebagai orang pertama. Namun, kepala dan orang suci Sekte Pedang Janji bukanlah karakter yang sederhana. Jika Sue Chen ingin berhasil menjadi guru suci Sekte Pedang Janji, dia perlu bekerja keras. Dan jika dia bisa berkenalan dengan kekuatan di belakang Murong Yu, itu pasti akan sangat membantunya naik ke posisi Tuan Suci. Oleh karena itu, setelah mengetahui tentang Murong Yu, dia bergegas ke kota bintang jatuh semalaman. Pada hari ini, dia minum-minum dan mengobrol dengan beberapa jangsiu muda dari berbagai sekte di Menara Luoxing, meskipun dia meremehkan orang-orang ini dari lubuk hatinya. Namun di permukaan, dia memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang ini. Bagaimanapun, meskipun orang-orang ini tidak sebaik dia, mereka tetap membantunya. Ketika anggurnya tinggal setengah, mata-mata dari sekolah Wuji datang untuk memberitahu dia bahwa Murong Yu telah muncul. Oleh karena itu, Sue Chen segera mengirim rombongannya untuk mengundang Murong Yu. Menurutnya, merupakan suatu kehormatan bagi pihak lain untuk meminta rombongannya mengundang seseorang yang hanya berada di peringkat 85 dalam peringkat naga dan Phoenix. Dan Murong Yu juga seharusnya sangat terhormat untuk datang dengan cepat. Namun, Sue Chen sangat tidak sabar sehingga dia masih tidak melihat Murong Yu dan yang lainnya. Pada saat ini, langkah kaki yang berat terdengar di puncak tangga, diikuti oleh bau darah yang kuat. Sue Chen sedikit mengernyit, dan menatap ke atas tangga dengan sedikit tidak nyaman. Dia ingin melihat bajingan mana yang telah merusak minatnya. Suara langkah kaki terdengar, dan tubuh gemetar berlumuran darah muncul di depannya. Ketika melihat sosok ini, Sue Chen tiba-tiba memancarkan niat membunuh. Ledakan, niat membunuh yang ganas meletus seperti air pasang, menyapu ke segala arah. Para talenta dari berbagai sekolah yang berada di meja yang sama dengan Sue Chen lengah, dan langsung dikejutkan oleh aura yang menakutkan itu. Semua orang ketakutan dan marah. Apakah kejang-kejang ini mungkin terjadi? Namun, meskipun mereka takut di dalam hati, tidak ada yang berani bertanya. Selain itu, mereka juga jelas merasa ada yang salah dengan Sue Chen saat ini. Sue Li, ada apa? Siapa yang menyakitimu seperti ini? Wajah Sue Chen sedalam air, dan dia berkata dengan membunuh kepada pengunjung itu. Pada saat ini, Sue Li berlumuran darah, dan satu lengannya hilang. Yang terpenting adalah kultivasinya telah dihapuskan. Dengan mata Sue Chen, hanya sekilas terlihat bahwa meridian dan dantian Sue Li telah dihapuskan. Pengunjung itu adalah rombongan Sue Chen, yaitu, pemuda yang basis kultivasinya dihapuskan oleh Murong Yu. Tuan, Anda harus menjadi tuan dari penjahat itu. Sue Li berjalan beberapa langkah dengan cepat, dan berlutut di kaki Sue Chen dengan puff, dan kemudian menambahkan bahan bakar dan kecemburuan untuk menceritakan masalahnya. Bagaimanapun, itu adalah kesalahan Murong Yu. Dia sama sekali tidak salah. Tidak ada yang sombong, meremehkan Sue Chen dan sebagainya. Apa yang dikatakan Sue Li kepada Murong Yu tidak berguna.
Tentu saja, tujuannya adalah agar Sue Chen membunuh Murong Yu untuk membalas dendamnya. Terlalu banyak tipu daya, Murong Yu benar-benar mencari kematian. Wajah Sue Chen pucat, dan dia menghancurkan meja di depannya dengan telapak tangan. Dan dia bahkan lebih mengerikan dalam membunuh. Seperti kata pepatah, memukul anjing tergantung pada pemiliknya, Murong Yu menghapus Sue Li, yang jelas-jelas meremehkan Sue Chen. Bahkan, ini merupakan penghinaan bagi Sue Chen dan tidak menganggapnya serius. Bagaimana ini membuat Sue Chen tidak marah? Selain itu, meskipun Sue Chen sombong, dia adalah orang yang melindungi kekurangan. Meskipun Sue Li hanyalah salah satu pengikutnya, dia dapat bertarung atau membunuh, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menyentuhnya. Auzu.com bagaimanapun, itu adalah urusannya, dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya. Tuan, Anda harus mengambil keputusan untuk penjahat itu, bunuh Murong Yu. Teriak Sue Li, tetapi matanya penuh dengan kebencian, dan dia jelas membenci Murong Yu hingga ekstrim. Jangan khawatir, Murong Yu pasti akan mati. Sue Chen melemparkan pil ke Sue Li dan memerintahkannya untuk meminumnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi dia adalah pembunuh, matanya berkedip-kedip. Murong Yu ini akhir-akhir ini semakin arogan. Dia hanya berada di peringkat 85 daftar naga dan Phoenix. Dia bahkan meremehkan saudara Sue. Dia terlalu arogan. Orang-orang yang sebelumnya terbang melewati Sue Shenzhen berjalan kembali. Berkata dengan dingin, saudara Sue seharusnya memberinya pelajaran. Kata pemuda lainnya, setiap bajingan ini tidak sabar untuk bertarung. Terlebih lagi, yang terpenting adalah bahwa Murong Yu telah menjadi terlalu populer akhir-akhir ini. Orang-orang ini iri padanya di dalam hati mereka. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Yang terbaik adalah Sue Chen menembak mati Murong Yu segera. Yang disebut pohon menarik angin, Murong Yu sekarang semakin berangin. Murong Yu harus mati. Sue Chen sangat marah, tetapi dia bukan orang bodoh. Dia bisa tahu sekilas ide apa yang sedang dimainkan orang-orang ini. Namun, itu tidak masalah. Bahkan jika orang-orang ini tidak mengatakan itu, dia tidak akan membiarkan Murong Yu pergi. Bagaimanapun, dia adalah orang ketiga dalam peringkat naga dan Phoenix. Jika orangnya dihapuskan oleh Murong Yu dan dia tidak muncul, maka dia tidak perlu berada di ranah kultivasi di masa depan. Selain itu, Murong Yu sangat memprovokasi dia. Jika dia tidak membunuh Murong Yu, dia tidak akan pantas untuk tetap berada di atas peringkat naga dan Phoenix, dan dia akan tetap berada di urutan ketiga. Pada saat ini, Murong Yu sedang berjalan-jalan di sekitar kota Luoxing dengan acuh tak acuh. Sebelum saya menyadarinya, saya tiba di jalan yang sangat makmur. Jalan ini adalah Jalan Taobao, yang terkenal di kota Bintang Jatuh. Yang disebut Jalan Taobao sebenarnya adalah jalan yang terkonsentrasi di mana beberapa kios membeli dan menjual beberapa barang. Ada berbagai macam barang di jalan ini. Jika Anda cukup beruntung, Anda juga dapat menemukan beberapa harta karun di sini, seperti harta karun alam tertentu atau teknik sihir. Tentu saja, seluruh jalan di sini dibeli dan dijual untuk hal-hal semacam ini. Meskipun orang-orang berbelanja di sini dari waktu ke waktu, kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan apa-apa. Murong Yu tidak ingin berbelanja di sini. Untuk Taobao dan sejenisnya ini, Murong Yu tidak percaya bahwa dia memiliki nasib buruk seperti itu. Datang ke sini tanpa sengaja. Berjalan di jalan, melihat semua jenis gadget, susunannya mempesona. Dan setiap kali mereka melewati sebuah kios, pemilik kios menyambut mereka dengan sangat antusias, terus-menerus membanggakan betapa bagusnya barang-barang mereka, seolah-olah yang mereka jual hanyalah artefak abadi. Adik kecil ini, aku tahu kamu bukan orang biasa sekilas. Datang dan lihat, aku memiliki semua yang kamu inginkan. Dan, belum lama ini, orang lain menemukan senjata seperti peri di sini. Senjata ajaib. Seorang pria muda yang tampak agak sedih memanggil Murong Yu untuk menjual barang-barangnya. Melihat pemuda yang tampak murung itu, Murong Yu tidak dapat menahan perasaan sedikit lucu. Jika dia benar-benar menjual peralatan abadi di sini, dia tidak akan begitu putus asa untuk mendirikan kios di sini, karena takut barang-barangnya akan musnah. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dan ketika dia hendak pergi, dia melihat sekilas gulungan perkamen di atas kios.
Ini adalah gulungan kulit domba berwarna kekuningan dan tidak rata seukuran telapak tangan. Tampaknya agak tua. Setelah melihat gulungan kulit domba ini, dia secara naluriah mengatakan kepadanya bahwa gulungan kulit domba ini tidak sederhana dan tidak biasa. Apa ini? Murong Yu berhenti sejenak, menunjuk gulungan kulit domba kuning untuk bertanya. Pemuda yang tertekan itu tersenyum malu, ini seharusnya gulungan kulit domba. Sebenarnya, saya tidak tahu apa itu. Saya mendapatkannya secara tidak sengaja. Namun, jangan lihat gulungan kulit domba kecil ini. Ini kebal terhadap pedang dan senjata. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat mencobanya. Murong Yu mengambil gulungan kulit domba ini. Teksturnya lembut dan jauh. Sama sekali bukan kulit domba. Setelah melihat-lihat, sepertinya ada beberapa gambar pada gulungan kulit domba itu. Hanya saja gulungan kulit domba itu terlalu kecil, saya tidak tahu apa isinya. Namun, Murong Yu tertarik dengan apa yang dikatakan pemilik kios. Setelah mencoba, Murong Yu menemukan bahwa dia telah merobek sepotong kecil kulit domba ini dengan kekuatannya. Ketangguhan gulungan kulit domba itu sangat mengerikan. Ini mungkin bukan gulungan kulit domba biasa. Sayang sekali, ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Jelas tidak lengkap. Kalau tidak, Anda seharusnya bisa mengetahui asal-usul gulungan kulit domba ini. Berapa harganya? Murong Yu merenung sejenak. Meskipun dia tidak tahu apa gulungan kulit domba itu, dia memutuskan untuk membelinya. Mungkin akan ada potongan lain di masa mendatang dan Anda akan tahu apa itu. Pil 100 yuan. Pemilik kios berkata dengan malu. Untuk berjaga-jaga, saya berani menjual pil 100 yuan. Orang ini berani berbicara dengan keras. Namun, tak jadi masalah, Murong Yu mengeluarkan pil 100 yuan dan membeli gulungan kulit domba. Haha, aku menghasilkan banyak uang. Melihat sosok Murong Yu menghilang di antara kerumunan, pemilik kios tak kuasa menahan tawa. Ia hanya mengambil gulungan kulit domba itu secara tak sengaja. Gulungan itu sudah ada di sana selama beberapa tahun, dan tak seorang pun menyadarinya. Kalau saja gulungan kulit domba ini tidak kebal terhadap pisau dan senjata, ia pasti sudah membuangnya sejak lama. Selama ada yang mau membelinya, ia bisa menjual pil kelahiran kembali. Dan ia hanya menawarkan pil 100 yuan secara acak, tetapi ia tidak menyangka bahwa Murong Yu benar-benar membelinya. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak senang? Namun, yang tidak diketahui pemuda itu adalah bahwa Murong Yu benar-benar bodoh. Meskipun dia memiliki pil Hui Yuan, dia sama sekali tidak peduli dengan 100 pil Hui Yuan ini. Namun, jika dia benar-benar ditipu, bahkan jika dia ditipu dengan mengembalikan pil aslinya, dia akan tetap tidak senang. Alasan mengapa dia membeli gulungan kulit domba lusuh ini tanpa tawar-menawar adalah karena dia samar-samar merasa bahwa gulungan kulit domba lusuh ini tidak mudah. Kalau tidak, di jalan ini, Murong Yu tidak melihat begitu banyak barang, hanya membeli barang yang rusak ini. Namun, meskipun Murong Yu merasa bahwa gulungan kulit domba yang rusak ini aneh, tidak peduli apapun, dia tetap tidak dapat menemukan apa yang salah dengan gulungan kulit domba itu. Segera, dia melemparkan kulit domba itu ke seluruh Hetu Luoshu. Pada saat ini, di gedung bintang jatuh, Sue Chen sangat marah dan ingin membunuh. Melihat bahwa Sue Li telah berhenti berdarah dan memulihkan sedikit vitalitas, Sue Chen meninggalkan kota bintang jatuh dengan aura pembunuh dan pergi mencari Murong Yu. Saat ini, Murong Yu masih berkeliaran di jalan Taobao. Baiklah, sudah waktunya mereka menemukannya juga. Daftar naga dan Phoenix berada di urutan ketiga, aku tidak tahu seberapa kuatnya. Saat dia berjalan, Murong Yu tiba-tiba menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Menurut legenda, 10 besar dalam peringkat naga dan Phoenix semuanya adalah master dalam periode metamorfosis. 3 teratas bahkan lebih mengerikan. Dia ingin melihat seberapa kuat anak suci legendaris dari Sekte Pedang Janji ini. Hah! Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah tiba-tiba, dan kemudian sosoknya bergetar sebelum menghilang ke tempat yang sama begitu saja. Ketika dia muncul lagi, Murong Yu masih berada di kota bintang jatuh. Namun, itu berada di sisi lain kota bintang jatuh. Ini juga jalan, tetapi tidak seperti jalan Taobao, kedua sisi jalan di sini semuanya adalah toko. Toko-toko berjejer dengan cabang, toko, dan sebagainya. Orang-orang datang dan pergi, bahkan sedikit lebih ramai daripada jalan Taobao.
Tepat di dekat tempat Murong Yu muncul, sudah ada sekelompok besar orang, dan raungan rendah yang marah keluar dari dalam. Wajah Murong Yu muram, dan dia mendorong orang yang menghalangi jalan dengan kedua tangannya, dan dia berjalan masuk dengan penuh pembunuhan. Di antara kerumunan, sekelompok orang berbicara dengan penuh pembunuhan. Murong Yu melihat ke atas, dan pada pandangan ini, Murong Yu tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan dan kemarahan yang mengerikan. Dasar bajingan sialan, Murong Yu meraung dan bergegas maju dengan cepat. Di tengah kerumunan, seorang pemuda berlumuran darah berdiri dengan bangga di tanah, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya mengejutkan, dengan luka tulang yang menakutkan terlihat. Darah merah cerah terus mengalir turun dari pemuda itu, mewarnai tanah di bawah kakinya menjadi merah, teramat. Pada saat ini, pemuda itu berdiri dengan gagah di dunia, napasnya lemah, tetapi dia tegak dan pantang menyerah, menatap beberapa orang di depannya dengan mata dingin. Dan di tanah tepat di depannya tergeletak beberapa mayat. Hahaha, pemuda itu tiba-tiba menengadah ke langit dan tertawa, suaranya penuh amarah, pantang menyerah dan kesedihan yang tak berujung. Dasar bajingan, meskipun tuan muda ini tidak terlibat dalam dunia ini, dia bukan orang yang akan diganggu olehmu. Aku adalah Liling yang tegak dan layak di surga dan bumi. Aku sama sekali tidak mencuri apapun darimu, aku meremehkan. Tetapi jika kamu terus menganiaya aku, bahkan jika aku hancur berkeping-keping, aku akan membunuh kalian semua. Kamu, golongan seni bela diri yang bermartabat, tiba-tiba menginginkan senjata peri di tubuhku. Kamu buta. Itu benar, pemuda bajingan ini adalah Liling. Dan karena ini, Murong Yu sangat marah. Nak, peri di tanganmu adalah harta karun dari toko Yuan Sumen milikku, serahkan padaku dengan patuh. Mungkin Yuan Sumen tidak akan menyalahkan masa lalu kita, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Seorang pria parubaya menatap Liling, dengan penuh amarah, berkata dengan muram. Pada saat ini, Murong Yu telah memasuki kerumunan. Awalnya, setelah melihat situasi tragis Liling, dia sudah sangat marah. Sekarang murid Yuan Sumen ini berani menjebak alat abadi Liling sebagai harta karun toko mereka, yang membuat Murong Yu semakin marah. Jika itu orang lain, mungkin mereka akan percaya apa yang dikatakan murid Yuan Sumen. Bagaimanapun, Liling hanyalah seorang anak kecil di alam yang terganggu, bagaimana mungkin dia memiliki alat peri? Kemudian, artefak peri di tangannya pasti telah dicuri dari toko Yuan Sumen. Faktanya, ketika gerbang Yuan Su hendak merebut artefak abadi, para penonton sudah berpikir demikian. Terlebih lagi, kebanyakan orang menatap pedang peri di tangan Liling dengan mata serakah. Bajingan-bajingan ini terkutuk, Yuan Sumen terkutuk. Saat itu, Murong Yu sangat ingin membunuh. Karena dia tahu bahwa Liling tidak akan pernah mencuri apapun. Karena pedang abadi di tangan Liling diberikan kepadanya oleh Murong Yu sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan sekte Yuan Su, jadi bagaimana mungkin itu dicuri? Artefak abadi juga sangat langka di alam kultivasi, dan pasti ada artefak abadi di gerbang Yuan Su. Namun, mereka telah ditempatkan di kedalaman seni bela diri sebagai harta karun kota, bagaimana mungkin itu ditempatkan di toko? Bahkan jika ada artefak abadi di toko Yuan Sumen, bukankah itu berbagai larangan yang kuat? Dengan kekuatan Liling, belum lagi pencurian, bahkan jika itu mendekati perkiraan. Auzu.com. Bajingan-bajingan ini jelas hanya karena Liling tidak terlibat dalam dunia, dan mereka ingin menjebaknya dan memberikan pedang peri padanya. Tidak tahu malu, benar-benar tidak tahu malu, kapan artefak abadi muncul di toko Yuan Sumenmu. Jelas, kamu ingin merebut artefak abadi dari orang lain, dan itu tidak masuk akal. Suara dingin Murong Yu terdengar, dan dia melambat. Perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Siapa yang berbicara? Mendengar ini, beberapa orang di gerbang Yuan Su segera mengubah ekspresi mereka dan berkata dengan geraman rendah. Sambil menerobos kerumunan, mencoba menemukan pembicara. Lelucon, aku salah satu dari 10 sekte Yuan Su, ada banyak sekali yang abadi, bagaimana kamu bisa menebaknya? Seorang lelaki tua berkata dengan muram, mengalihkan pandangannya ke tubuh Murong Yu. Petik 2. Bertahun-tahun yang lalu, aku telah mengalami ketidaktahuan sekte Yuan Su. Awalnya aku mengira hanya Sun Yuan yang tidak tahu malu,
tetapi aku tidak menyangka bahwa seluruh sekte Yuansu begitu tidak tahu malu dari atas ke bawah. Kata Murong Yu sambil mencibir. Berani, siapa kamu? Kamu benar-benar menghina master sekte kami, dan kamu tidak akan bisa mati. Orang-orang dari gerbang Yuansu menatap Murong Yu dan berkata dengan penuh pembunuhan. Seseorang bahkan melangkah maju dan ingin menyerang Murong Yu. Paman, akhirnya kau di sini. Mereka ingin merebut senjata peri milikku, tetapi aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Aku telah membunuh beberapa dari mereka. Melihat Murong Yu keluar, Li Ling segera berjalan dengan gembira, datang. Namun, dalam prosesnya, dia menyentuh lukanya, dan rasa sakitnya segera membuatnya terus-menerus menghirup udara dingin. Melihat luka-luka yang mengejutkan di tubuh Li Ling, kemarahan dan pembunuhan di dalam hatinya menjadi lebih ganas. Jadi, dia tidak peduli dengan murid Yuan Sumen yang pembunuh itu, dia mengeluarkan banyak obat penyembuh di udara, dan langsung memasukkannya ke Li Ling, dan berkata, sembuhkan dulu. Katakan siapa yang menyakitimu. Petik 2. Wajah Murong Yu sedalam air, dan aura pembunuhnya yang ganas keluar hampir secara substansial, menyapu ke segala arah. Mereka semua pantas mati. Li Ling menatap beberapa orang di Yuan Sumen dengan ekspresi pahit di wajahnya. Baiklah, kalau begitu mereka semua akan mati. Murong Yu mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh. Haha, bukan. Anak ini mengatakan dia akan membunuh kita. Mendengar kata-kata Murong Yu, pria parubaya itu benar-benar tertawa. Karena dia melihat bahwa Murong Yu hanyalah seorang biksu di masa Out of Aperture. Dan mereka semua adalah biksu di masa Fit. Karena itu, mereka semua tertawa. Alis Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh. Matanya melintas di antara kerumunan, dan kemudian dia menuntun Li Ling ke seseorang, saudaraku, tolong bantu aku menjaganya, jadi jangan biarkan siapapun menyakitinya. Wudong mengangguk sedikit, jangan khawatir, tidak ada yang berani menyentuhnya. Jalan-jalan di sini penuh dengan toko-toko dari berbagai sekte besar, dan toko-toko Yuan Sumen kebetulan berada di dekat kamar dagang Bada. Oleh karena itu, Wudong juga muncul di sini. Kakak, melihat Murong Yu memanggil Wudong dengan sebutan kakaknya. Beberapa murid Yuan Sumen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Bahkan orang-orang di sekitar yang ingin memukul senjata abadi di tangan Li Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sekte Yuansu, kamu telah merepotkanku lagi, dan suatu hari, aku akan mengalahkan sektemu. Tapi hari ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan menghancurkan tokomu. Murong Yu menyeringai, sosoknya dalam sekejap, itu menghilang di tempat. Boom! Hampir pada saat yang sama, Murong Yu telah muncul di depan pria parubaya di gerbang Yuansu. Sebelum lawan bereaksi, Murong Yu telah meledakkannya dengan pukulan. Kalian semua akan mati. Setelah meledakkan pria parubaya itu dengan pukulan, suara dingin Murong Yu menyebar. Pada saat yang sama, dia memeriksa tangannya dan mengambil 100 burung dan tombak Phoenix, lalu menyapu pasukan satu persatu. Boom, boom, boom. Para kultivator dalam tahap gabungan ini sama sekali tidak bereaksi, mereka telah ditembak menjadi awan kabut darah oleh Murong Yu. Langsung mati karena takdir yang tidak pasti. Aku tidak peduli, tolong dorong aku segera, kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi risikomu sendiri. Setelah membunuh para kultivator ini dalam periode yang sesuai, Murong Yu mengeluarkan geraman rendah, lalu menjabat tangannya. Tombak di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya tombak yang mengerikan. Meraung seperti naga dewa hitam, merobek kekosongan, ia bergegas menuju toko Yuan Sumen dengan sangat ganas. Murong Yu benar-benar ingin menghancurkan toko Yuan Sumen. Dapat dikatakan berani. Bajingan, berani. Pada saat ini, sebuah raungan datang dari toko Yuan Sumen, dan kemudian sebuah tangan biru besar menghantam keluar dari toko, menyembul di udara, menghadapi cahaya tombak besar yang terkoyak ditembakkan dengan telapak tangan. Ledakan, cahaya pistol dan tangan besar biru itu saling bertabrakan, dan kemudian ada suara keras yang pecah. Kemudian, tangan besar yang menonjol itu tidak dapat menahan kekuatan besar cahaya tombak itu, dan langsung terkoyak. Dan cahaya tombak besar itu dengan cepat melesat ke arah toko Yuan Sumen. Cahaya tombak raksasa itu seperti naga hitam, memancarkan aura yang menakutkan, meraung dan mencabik-cabik toko itu menuju Yuan Sumen. Jika terkena cahaya tombak ini,
toko Yuan Sumen akan hancur berkeping-keping dan rata dengan tanah. Hancurkan untukku. Sebuah raungan terdengar dari toko Yuan Sumen, dan kemudian sebuah sosok muncul dari udara tipis, menghalangi bagian depan senjata itu. Ini adalah seorang master yang melewati masa malapetaka, dan merupakan master Yuan Sumen yang kuat yang menjaga toko itu. Yang kuat itu meraung, tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Kekuatan yang mengerikan itu terkonsentrasi di kedua tinjunya, dan kemudian mengenai cahaya tombak dari tembakan tajam itu. Ledakan. Sebuah tinju besar seperti gunung melesat keluar dari atas tinjunya, mencabik-cabik cahaya tombak itu, mencoba menghancurkan cahaya tombak itu. Murong Yu mencibir dalam hatinya, dan tombak di tangannya bergetar, dan cahaya tombak itu meledak. Dalam sekejap, seluruh kehampaan diselimuti oleh ratusan juta cahaya tombak, mencabik-cabik dunia, menutupi langit dan menutupi matahari, menghancurkan kehampaan, dan dengan panik mencekik penguasa masa kesusahan ke gerbang Yuan Shu. Yuan Sumen yang kuat meraung lagi dan lagi, auranya menjadi semakin ganas. Kekuatan yang mengerikan meledak ke segala arah seperti air pasang, menghancurkan langit dan bumi, sangat mengerikan. Gemuruh, kekuatan kedua belah pihak saling bertabrakan. Setelah suara yang mengerikan itu, dampak yang mengerikan seperti air pasang, langsung menyapu ke segala arah. Dentuman. Dentuman, dentuman. Yang pertama menanggung beban adalah para biksu yang menonton di sekitar. Beberapa kultivator yang lebih dekat langsung terguncang keluar. Bahkan beberapa orang malang langsung dibombardir dan dibunuh. Bahkan Murong Yu terkejut dengan dampak yang mengerikan ini. Adapun pembangkit tenaga listrik gerbang Yuan Shu selama masa kesengsaraan, dia tidak berani mundur. Karena di belakangnya adalah toko Yuan Sumen. Begitu dia mundur, dampak yang mengerikan ini akan langsung meratakan seluruh toko ke tanah. Bukan saja dia tidak bisa mundur, sebaliknya, dia meraung lagi dan lagi, mengeluarkan kekuatan pamungkasnya, membuka perisai, dan menyelimuti seluruh toko di dalamnya. Gelombang dampak yang mengerikan terus berdampak seperti gunung suci, dan perisai itu bergetar hebat di atas perisai yang dibuka oleh Tuan selama masa kesusahan, seolah-olah akan pecah. Namun, Tuan masa kesusahan itu layak untuk Tuan masa kesusahan, meskipun perisainya bergetar, tetapi akhirnya belum pecah. Hanya saja dia juga merasa tidak enak badan. Saat ini, darah di tubuhnya sudah berjatuhan seperti sungai. Jika dia tidak menahan muntah darah dengan paksa, dia takut dia sudah menyemburkan darah saat ini. Bagaimanapun, serangan Murong Yu tidak lemah sejak awal, dan ditambah dengan kekuatan senjata peri, dianggap bagus bahwa dia bisa menahannya. Namun, serangan Murong Yu jelas tidak berhenti di situ. Dengan mencibir, tombak di tangan Murong Yu tidak hanya bergetar, dan menembakkan cahaya tombak besar dengan aura kehancuran yang mengerikan, dan mencekik penguasa periode bencana, dan bahkan seluruh toko. Ledakan. Tanda seru, ledakan, ledakan. Perisai itu bergetar hebat, dan hampir hancur. Namun, pada saat ini, beberapa orang bergegas keluar dari toko satu demi satu, membunuh Murong Yu dengan aura pembunuh, ingin membunuh Murong Yu. Yang terkuat adalah periode yang cocok. Murong Yu hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh, tidak memperhatikan mereka sama sekali. Namun, pada saat ini, hati Murong Yu juga mulai menjadi tidak sabar. Meskipun tidak ada master di toko Yuan Sumen pada periode metamorfosis, tidak ada yang tahu bahwa di kota Luoxing, tidak ada master di periode metamorfosis Yuan Sumen. Dan sulit untuk menjamin bahwa akan ada pemain kuat lainnya yang memiliki hubungan baik dengan Yuan Shu. Yang terpenting adalah Sekte Pedang Janji juga memiliki putra suci. Begitu orang-orang ini campur tangan, Murong Yu pasti tidak akan dapat menghancurkan toko Yuan Sumen hari ini. Kilatan cahaya dingin melintas di antara alisnya, dan Murong Yu menyeringai, guntur perampokan tanpa akhir, hancurkan langit dan hancurkan bumi, hancurkan aku. Diiringi oleh raungan rendah Murong Yu, Ji Hyun yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di atas toko Yuan Sumen. Kemudian serangkaian guntur yang padat muncul dari udara tipis, dan kemudian menghantam toko di bawahnya. Jie Lei, saat dia melihat Jie Yun muncul, orang-orang di sekitarnya berseru. Kemudian mereka membuka sosok mereka satu persatu, dan terbang menuju kenyamanan yang jauh. Meskipun malapetaka yang dipanggil oleh Murong Yu tidak seperti malapetaka yang menyapu semua orang.
Namun, semua orang yang berada dalam jangkauan guntur akan dibombardir dan dibunuh oleh guntur. Keluarga Su, salah satu dari 3 keluarga besar di kota bintang jatuh, kecuali para master dalam tahap metamorfosis, semua orang dibombardir dan dibunuh oleh guntur malapetaka yang tak berujung ini. Nafas bahaya yang ekstrim turun dari langit, dan paksaan yang mengerikan keluar, menekan surga dan alam, mengejutkan pikiran, dan membuat jiwa bergetar. Langit yang penuh dengan guntur menyelimuti tanah ini, dan di tengah guntur dan kilat, dunia guntur dan kilat terbentuk. Dunia yang menghancurkan segalanya. Melihat pemandangan ini, para master gerbang Yuansu tiba-tiba mengubah warna mereka. Cepat, bunuh Murong Yu, asal kau membunuhnya, gemuruh guntur akan menghilang. Master yang meraung itu meraung, dan saat sosoknya bergetar, sebuah teleportasi menghilang di tempat. Ledakan. Saat berikutnya, master dari periode kesengsaraan muncul di depan Murong Yu dari udara tipis, dan pada saat yang sama sebuah tinju besar menghantam kehampaan, membawa aura kehancuran yang mengerikan ke dunia, dan meledakkan kepala Murong Yu dengan ganas. Jika Aozu.com dibom, bahkan jika tubuh Murong Yu telah mencapai level senjata spiritual tingkat ke-7, dia takut dia akan terluka parah. Tapi, bisakah Murong Yu dibombardir olehnya? Menginjak Bingzi Jue, sosoknya bergetar, dan dia mundur dengan keras. Ledakan. Pada saat ini, gemuruh guntur telah meledak. Ledakan. Di bawah pemboman guntur perampokan yang tak berujung, perisai yang diletakkan oleh master dari periode perampokan itu langsung robek. Perisai itu robek, dan master dari periode kesengsaraan itu langsung terluka. Dengan bunyi, puff, dia menyemburkan darah. King Kun Yin Yang Ding, bunuh aku. Murong Yu meraung dalam hatinya, dan langsung mengorbankan harta karun paling mematikan pada tahap ini. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan di atas kepala penguasa masa kesusahan itu terkoyak oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian, sebuah tripod kuno sederhana muncul di langit di atas penguasa masa kesusahan itu. Ding kuno itu seukuran tangki air, berputar menetes, dengan 2 api aneh menyala di atasnya. 2 aura ekstrim, satu dingin dan satu panas, keluar, menyapu ke segala arah. Sangat panas, sangat dingin. Begitu Ding Qiankun Yin yang muncul, orang-orang di sekitar merasakan 2 surga es dan api. Yang panas tampaknya mencair, tetapi yang dingin tampaknya membeku pada saat yang sama. Untuk sementara waktu, banyak biksu tercengang, tidak tahu mengapa seperti ini. Namun, satu persatu melihat tripod kuno yang terbunuh di kehampaan dengan mata serakah. Karena mereka tahu bahwa perasaan aneh ini berasal dari tripod kuno ini. Kekosongan itu tampaknya dibakar oleh api yin dan yang, dan pada umumnya dimusnahkan. Di mana Qiankun Yin Yang Ding lewat, retakan seperti lubang hitam muncul di kekosongan di sekitarnya. Pada saat ini, penguasa gerbang Yuansu selama periode kesengsaraan merasakan napas ketakutan dan kematian dari jiwa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, tetapi melihat sebuah tripod kuno meremas ke bawah dengan cepat dengan kecepatan kilat. Dia tahu bahwa tripod kuno inilah yang membuatnya merasakan napas kematian. Pastikan untuk menghancurkannya. Penguasa periode kesengsaraan meraung, dan kemudian memadatkan semua kekuatannya menjadi tinju besar, dan memukul kuali Qiankun Yin yang dengan keras. Bunuh aku, teriak Murong Yu, mengendalikan pembunuhan cepat dan brutal terhadap Qiankun Yin Yang Ding. Boom! Tinju besar yang diledakkan oleh sang master selama masa kesusahan besar itu menyerang kuali Yin dan Yang alam semesta dengan ganas. Pada saat ini, Yin dan Yang alam semesta bergetar hebat, dan masa besar Yin dan Yang meledak dengan ganas, langsung menutupi seluruh tinju besar itu. Puff! Dengan suara teredam, tinju kekuatan pamungkas sang master selama masa kesusahan besar itu langsung hancur. Mustahil. Melihat pemandangan ini, sang master gerbang Yuansu meraung tak percaya. Beri aku kematian, teriak Murong Yu, Qiankun Yin Yang Ding sudah ditekan dengan keras. Boom! Sang master dari masa kesengsaraan gerbang Yuansu terkejut, tubuhnya bergoyang, dan dia hendak berteleportasi dan melarikan diri. Namun, pada saat ini, alam semesta menjadi ganas, dan api yin dan yang tak berujung menyapu seperti air pasang, berpusat pada dirinya sendiri. Di mana api yin dan yang lewat, kekosongan langsung terkoyak, dan zona vakum besar muncul.
Meskipun kecepatan para master kesengsaraan yang telah memasuki kondisi teleportasi cepat, mereka lupa bahwa ada guntur kesengsaraan di mana-mana di sini. Tepat ketika dia baru saja memasuki kondisi teleportasi, dia telah langsung tertembak keluar dari kekosongan di bawah pemboman guntur dari langit. Pada saat ini, api yin dan yang tak berujung sedang mengamuk. Master periode kesengsaraan Yuansu, bahkan sebelum dia bisa berteriak, dia dibakar menjadi abu oleh api yin dan yang. Pada saat yang sama, seluruh toko di Yuansu men rata dengan tanah di bawah pemboman guntur dan guntur. Bayi yang baik. Pada saat ini, ada suara rendah entah dari mana. Segera, tangan besar seperti batu giok putih menghantam kekosongan dari atas 9 langit, mencondongkan tubuh, dan dengan cepat meraih Ding Yin Yang Qiankun. Sebenarnya ingin merebut tripod yin dan yang alam semesta. Murong Yu mencibir dalam hatinya. Alasan mengapa dia mengorbankannya dengan mengorbankan kuali yin dan yang adalah karena dia menemukan bahwa dia telah dikurung oleh keberadaan yang sangat berbahaya. Keberadaan yang mengurungnya sangat menakutkan, dan bahkan membuat Murong Yu merasakan napas kematian. Orang itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, Murong Yu mengorbankan Qiankun Yin dan Yang Ding untuk membunuh penguasa gerbang Yuansu selama masa kesusahan. Benar saja, ketika dia baru saja membunuh gerbang Yuansu, penguasa masa kesengsaraan, orang yang telah dikurungnya menembak. Namun, kali ini bukan melawannya, tetapi ingin merebut tripod yin dan yang dari alam semesta. Karena kamu menginginkannya, maka berikan saja kepadamu. Murong Yu mencibir, mengendalikan kuali yin yang semesta untuk naik ke langit, dan memukul tangan giok putih besar itu. Yin yang Ding semesta bangkit melawan angin, langsung naik ke ukuran rumah, membawa tekanan yang mengerikan dan langsung mengenai tangan giok putih besar itu. Sebuah seringai menghina datang dari jauh, dan tangan besar seperti giok putih itu melengkung menjadi cakar, menyelimuti langit, dan meraih Yin Yang Ding melawan semesta. Hancurkan aku. Kedua belah pihak menyentuh satu bagian dalam sekejap, dan telapak tangan besar itu langsung membungkus Yin Yang Ding Qiankun. Dengan cengkeraman jari, dia harus dengan kuat menggenggam Yin Yang Ding milik pihak lawan. Boom! Melihat saat ketika Yin Yang Ding hendak digenggam oleh tangan besar ini, Yin Yang Ding Qiankun terkejut. Kemudian saya melihat semburan api Yin dan Yang meledak, menyapu ke segala arah. Api Yin dan Yang adalah salah satu api paling mengerikan antara langit dan bumi. Ketika api Yin dan Yang keluar, itu akan membakar dunia. Membakar semuanya. Kekuatan seperti giok putih dari tangan besar itu menakutkan, tetapi tidak dapat menahan kengerian api Yin dan Yang. Terdengar suara melengking dari langit. Pada saat ini, semua orang baru saja melihat bahwa tangan giok putih besar di kehampaan telah patah dan menghilang. Di hadapan api Yin dan Yang menakutkan, meskipun penguasa giok putih besar itu kuat, dia sama sekali bukan lawan api Yin dan Yang, dan langsung terbakar menjadi bubuk. Pada saat yang sama, tangan besar Oh Beng Burning dengan cepat menyusut, dan dengan cepat ditarik kembali ke kejauhan. Terdengar dengungan teredam dari jauh, mungkin pemilik tangan besar itu terluka. Di kejauhan, peringkat ketiga dalam peringkat naga dan Phoenix, Sui Chenzeng, putra suci dari Sekte Pedang Janji, melihat ke sisi ini dengan wajah cemberut, dan niat membunuh yang lebih mengerikan keluar darinya. Tangan giok putih besar tadi adalah apa yang baru saja dia sodokkan. Awalnya, dia mencari kesialan Murong Yu, dan ingin membunuhnya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah datang ke lingkungan itu, saya melihat Murong Yu menunjukkan kekuatan besar. Sui Chen tidak melakukannya saat itu. Dengan status dan statusnya, dia meremehkan dan menyerang Murong Yu dengan orang-orang dari Yuansu Men. Namun, meskipun dia tidak melakukan apa-apa, dia mengunci Murong Yu dengan pikiran spiritualnya. Namun, ketika Murong Yu mengorbankan universe Yin Yang Ding, matanya bersinar. Meskipun tripod kuno ini tidak menakjubkan dalam penampilan, itu benar-benar menakutkan. Bagaimana mungkin tripod kuno yang dapat langsung membunuh seorang master di periode kesengsaraan menjadi mudah? Terutama api Yin dan Yang pada Ding kuno. Mengenai Yin dan Yang Huo, orang-orang seperti Sein Child dari Sekte Pedang Janji, meskipun mereka belum melihatnya, mereka masih samar-samar tahu. Tripod kuno dengan api Yin dan yang tak berujung. Perlu dipahami bahwa api Yin yang merupakan salah satu api paling mengerikan di dunia. Ding kuno ini sebenarnya dapat diisi dengan api Yin yang tanpa terbakar.
Dapat dibayangkan betapa berharganya Ding kuno ini. Senjata ajaib yang bahkan lebih canggih dari peri. Jika Anda bisa mendapatkan kuali kuno ini, maka jangan katakan bahwa Anda akan menjadi guru suci Sekte Pedang Janji, bahkan jika itu menyapu ranah kultivasi, itu sangat mungkin. Oleh karena itu, pertama kali, Sue Chen menembak. Namun, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan kengerian api Yin dan Yang. Jika bukan karena dia mengecilkan tangannya dengan cepat, saya khawatir seluruh lengannya akan terbakar oleh api Yin dan Yang. Meski begitu, banyak energi sejatinya yang langsung terbakar. Makan kerugian gelap. Kuali kuno yang sangat kuat, aku menginginkannya. Pada saat ini, suara ujian negatif datang, dan kehampaan melonjak berkeping-keping. Sebuah tangan berdarah menonjol dari atas 9 surga dan meraih kuali Yin yang semesta. Turun. Sue Chen mendengus dingin, dan niat membunuh yang tajam melintas di matanya. Merampas barang-barangku dan mencari kematian. Sambil berbicara, Sue Chen naik ke udara dan bergegas menuju Murong Yu. Dia tampaknya menganggap Qian Kun Yin Yang Ding sebagai miliknya, jadi dia mengabaikan pemilik Qian Kun Yin Yang Ding, Murong Yu. Mata Murong Yu berkedip dingin dan membunuh. Dengan raungan rendah di dalam hatinya, kuali Yin dan Yang alam semesta bersaing, dan naik ke langit, menghantam tangan hitam besar itu. Apa? Api di Qian Kun Yin Yang Ding naik ke langit, dan menghantam tangan hitam besar itu dengan keras. Di depan api Yin dan Yang, tangan hitam besar ini benar-benar rentan dan langsung terbakar menjadi abu. Tetapi pemilik tangan besar itu menjerit, jelas menderita luka serius. Pada saat ini, Murong Yu melangkah di udara, melangkah keluar, kekosongan itu runtuh dan pecah. Setelah 1 langkah, 2 langkah, dan 3 langkah, dia masih menghancurkan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dan muncul di kehampaan. Dengan satu gerakan, Qian Kun Yin Yang Ding berubah menjadi aliran cahaya dan terbang kembali ke arahnya. Murong Yu, biarkan aku Sue Chen datang dan menemuimu. Pada saat ini, Sue Chen berteriak dingin, dan dia bergegas ke Murong Yu yang tidak jauh di depannya sementara sosoknya bergetar. Selama proses ini, dia mengulurkan tangan giok putihnya yang besar dan menamparkan Murong Yu. Murong Yu mencibir, dengan pikiran, Qian Kun Yin Yang Ding bangkit melawan angin, langsung berubah menjadi seukuran rumah, dan mengenai tangan besar yang telah dipotong Sue Chen. Di kejauhan, pupil mata Sue Chen menyusut tajam dan mengutuk tanpa malu-malu di dalam hatinya. Pada saat yang sama, tangan besar itu bergetar, sudah menghindari tripod Yin dan Yang alam semesta, dan menepuk Murong Yu. Meskipun Sue Chen kuat, kekuatannya sama sekali tidak dapat menahan api Yin dan Yang. Jika berhadapan langsung, tangannya yang besar akan langsung terbakar. Selama Murong Yu terbunuh, kuali Yin Yang Qian Kun bisa berada dalam keadaan tidak bertuan, dan dia bisa mengambilnya sebagai miliknya. Yang terkuat ketiga dalam peringkat naga dan Phoenix, kekuatannya benar-benar mengerikan. Begitu Sue Chen Fu melepaskan tangannya, napas yang mengerikan keluar dari tangannya yang besar, menyapu ke segala arah, dan para kultivator yang menjadi penonton di dekatnya membuatnya sulit bernapas, wajahnya pucat dan menakutkan. Dan Murong Yu, yang pertama kali menanggung beban, merasa bahwa dia telah menjadi perahu tunggal di lautan badai, dan tampaknya terkoyak oleh kekuatan yang mengerikan ini kapan saja. Auzu.com Wajah Murong Yu sedikit berubah, dan kekuatan Sue Chen sangat mengerikan. Bahkan jika tubuh fisiknya mencapai tingkat senjata roh tingkat 7, dengan pakaian abadi sutra ungu yang terpasang, saya khawatir dia tidak akan mampu menahan pukulan darinya. Bahkan jika Zhou Xianyi memblokir sebagian besar serangan Sue Chen, Murong Yu dapat terbunuh oleh kekuatannya. Ini adalah 3 master teratas dari peringkat naga dan Phoenix, jauh lebih menakutkan daripada master rata-rata dalam periode metamorfosis. Jangan pernah berhadapan langsung, hati Murong Yu tergerak, dan seluruh langit tiba-tiba menyelimutinya. Bahkan jika kekuatan Jie Lei tidak cukup untuk menghancurkan kekuatan Sue Chen, setidaknya itu dapat memperlambat serangan lawan. Pada saat yang sama, pikiran Murong Yu mengendalikan Yin Yang Ding alam semesta dan terbang terbalik, membunuh tangan besar Siang Sue Chen. Kuak, pada saat ini, tawa gelap datang, dan kemudian sesosok muncul di belakang Murong Yu dari udara tipis. Pada saat yang sama, tangan besar, yang hitam legam, telah menamparkan kepala Murong Yu dengan keras. Serangan diam-diam.
Orang yang menembak jelas merupakan master yang baru saja menembak untuk menyedot kuali yin dan yang alam semesta, dan dia juga seorang master dalam tahap metamorfosis. Hanya Murong Yu di periode Out of Aperture yang merupakan satu-satunya serangan diam-diam di tahap metamorfosis, terlepas dari rasa malu. Sungguh tidak tahu malu, Murong Yu sangat marah dan meraung, memegang tombak dengan erat di kedua tangan, dan membantingnya dengan pukulan backhand. Boom! Bagaimanapun, lawannya adalah seorang biksu dalam periode transformasi. Ledakan kekuatan itu benar-benar mengirim tombak langsung ke Beng Fei. Tapi Murong Yu terkena pukulan keras, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terguncang. Zishu Xianyi meledak menjadi lingkaran cahaya untuk pertama kalinya, melindungi Murong Yu dan menangkal sebagian besar serangan. Namun meski begitu, Murong Yu menyemburkan darah dengan gila. Dia bukan lawan dalam periode transformasi, apalagi serangan diam-diam orang ini yang tidak tahu malu. Dukun, bocah, matilah untukku. Seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di kehampaan, melangkah di udara, menghantam kehampaan, menepuknya dengan telapak tangan, dan menamparkan Murong Yu dengan keras, berniat membunuh Murong Yu. Kau ingin mati? Terdengar teriakan marah, tetapi bukan Murong Yu, melainkan Sue Chen di sisi lain. Dengan status dan kekuatan Sue Chen, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain ikut campur dalam urusan antara dia dan Murong Yu? Selain itu, tujuan lelaki tua berpakaian hitam ini juga merupakan tripod yin dan yang alam semesta. Ini adalah bayi yang telah dipesan Sue Chen. Bagaimana mungkin orang lain menginginkannya? Dengan teriakan marah, Sue Chen membalikkan tangannya, menyerang Murong Yu, dan bahkan menembak lelaki tua berpakaian hitam itu. Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba berubah. Sue Chen, setelah kau dan aku bergabung untuk membunuh Murong Yu, bagaimana kalau membagi tripod kuno ini secara merata? Sebagai seorang master dalam periode transformasi, lelaki tua berpakaian hitam itu masih sedikit takut pada Sue Chen. Di belakang pelayan ini ada raksasa seperti Sekte Pedang Janji, dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Tentu saja, dia tidak mampu menyinggung perasaan, bukan berarti dia tidak berani menyinggung perasaannya. Selama kamu mendapatkan kuali Qian Kun Yin Yang, bagaimana dengan Sekte Pedang Janji? Namun, sekarang karena kuali Qian Kun Yin yang belum mendapatkannya, dia jelas tidak ingin memulai dengan Sue Chen. Yang terpenting sekarang adalah membunuh Murong Yu terlebih dahulu, lalu merampok kuali Qian Kun Yin Yang dan melarikan diri. Selama kuali Qian Kun Yin Yang ada di tangan, belum lagi Sue Chen sendirian, bahkan jika dia menghadapi seluruh Sekte Pedang Janji, dia tidak takut. Berani terlibat dengan kuali Gu, aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan matilah untukku. Sue Chen berteriak dengan ekspresi dingin, kekuatannya meledak, dan dia dengan cepat menepuk telapak tangannya. Sue Chen, jangan pikir aku takut padamu. Orang tua berpakaian hitam itu sangat marah, dan menyerang Murong Yu, mengumpulkan kekuatannya untuk meledakkan siang Sue Chen. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Sue Chen mencibir, tangan giok putih besar itu ditekan seperti gunung suci. Kekuatan mengerikan itu meledak dengan cepat. Ledakan, kekuatan yang diledakkan oleh lelaki tua berpakaian hitam itu langsung hancur. Sebagai penguasa tahap transformasi, Sue Chen jauh lebih kuat darinya. Sue Chen mencibir, mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan, dan meninjunya. Langit runtuh dan bumi hancur, dan momentumnya sangat mengerikan. Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba berubah, dia meraung, dan langsung mengumpulkan kekuatan pamungkas dan tinjunya dengan kedua tangan, lalu meledak dengan ganas. Ledakan. Namun, celah di antara keduanya terlalu besar, kekuatan yang dimainkan oleh lelaki tua berpakaian hitam itu ternyata rentan dan langsung hancur. Pria tua berpakaian hitam itu mengguncang tubuhnya dan memuntahkan seteguk darah. Dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri, dan sosoknya bergetar, dan dia terbang menjauh di kejauhan dengan teleportasi, dan bahkan melarikan diri. Aku melihat kemana kamu melarikan diri. Sue Chen mencibir lagi dan lagi, menebas kosong dengan tangan besar seperti batu giok putih. Tertawa. Cahaya pedang dengan cahaya putih yang menusuk muncul dari udara tipis, dan kemudian dengan cepat menebas pria tua berpakaian hitam yang telah melarikan diri. Apa? Pukulan kabut darah tiba-tiba pecah di kehampaan ratusan mil jauhnya. Kemudian kedua sosok itu jatuh dari kehampaan.
Ternyata itu adalah mayat pria tua berpakaian hitam sebelumnya, terbelah menjadi dua mayat. Seorang master dalam tahap metamorfosis baru saja dibunuh oleh Sue Chen. Kekuatan Sue Chen sangat mengerikan. Seorang master dalam tahap metamorfosis dibunuh oleh Sue Chen dengan cara ini, dengan mudah. Pria berpakaian hitam yang dipenggal, meskipun dia hanya seorang master biasa dalam periode transformasi, dia juga seorang master dalam periode transformasi, dan kekuatannya sangat mengerikan. Namun, kekuatan Sue Chen bahkan lebih mengerikan. Ini adalah eksistensi ketiga dari peringkat naga dan Phoenix. Melihat pemandangan ini, kerumunan terus menyuarakan kekaguman dan kecemburuan. Di kejauhan, Murong Yu menstabilkan tubuhnya, menatap Sue Chen yang melayang di kehampaan dengan ekspresi muram. Kekuatan pelayan ini lebih kuat dari yang dia duga. Tapi, bagaimana dengan ini? Semakin kuat musuh, semakin kuat dia. Aku tidak bisa menahan diri. Sue Chen mencibir dan menatap Murong Yu. Aku tidak tahu apakah lelaki tua itu yang dibunuh olehnya atau Murong Yu. Amati tripod kuno dan hapus basis kultivasimu, aku bisa mengampuni hidupmu. Sue Chen berkata dengan acuh tak acuh sambil menatap Murong Yu. Murong Yu mencibir, maaf, aku tidak suka melakukannya sendiri. Kalau kau mau, lakukan saja sendiri. Sue Chen memancarkan cahaya dingin di matanya, kalau begitu, aku akan memenuhimu. Sebelum suaranya jatuh, Sue Chen sudah mengambil telapak tangan. Tangan besar itu, seperti batu giok putih, berlari melintasi kehampaan, menghancurkan kehampaan, menutupi langit dan menutupi matahari, dan dengan cepat memotretnya dengan niat membunuh yang mengerikan, yang sangat menakutkan. Dia bahkan tidak tahan dengan serangan lelaki tua berpakaian hitam itu, dan Sue Chen lebih kuat dari lelaki tua berpakaian hitam itu, dan tidak tahan untuk bermain sendiri. Murong Yu merenung dalam hatinya. Pada saat yang sama, Qiankun Yin Yang Ding telah direkrut olehnya, digantung di atas kepalanya, dan menutupi Murong Yu dengan api Yin Yang. Pada saat yang sama, Murong Yu menginjak Bing Zijue untuk meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan mundur dengan keras. Sue Chen mencibir, tangannya yang besar menghantam kehampaan, seperti gangren tulang, seperti bayangan yang melekat pada Murong Yu, dia menamparkan Murong Yu dengan keras. Ledakan. Pada saat ini, 20 hantu naga bertanduk kental muncul di atas kepala Murong Yu dari udara tipis. Tiba-tiba, aura yang luas dan menakutkan terpancar dari naga bertanduk, dan naga bertanduk hitam dengan sisik yang berbeda sangat mengerikan dan menakutkan. Memadat kekuatan 25 naga bertanduk di tangannya dan menuangkannya ke dalam tombak Cao Huang 100 burung. Geraman dan tusukan, cahaya tombak besar yang menyerupai gunung terkoyak, mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan meledakkan tangan besar yang ditembakkan ke Sue Chen. Ekspresi Sue Chen tetap tidak berubah, dan tangannya yang besar menekan ke depan. Ledakan. Cahaya tombak dengan kekuatan ekstrim milik Murong Yu langsung hancur seperti sepotong tahu di depan tangan besar Sue Chen. Kau bahkan tidak bisa menghalanginya. Meskipun kekuatan naga bertanduk 25 sudah sangat kuat, Sue Chen adalah seorang master dalam periode transformasi. Master paling sampah dalam tahap metamorfosis memiliki kekuatan naga bertanduk 70, yang jauh lebih kuat dari Murong Yu. Terlebih lagi, Sue Chen adalah seorang jenius. Setidaknya lebih dari 90 naga bertanduk. Kesenjangan antara lebih dari 90 dan 25, kekuatan naga 70 penuh, Murong Yu benar-benar rentan. Haha Sue Chen, kau master yang bermartabat dalam periode transformasi, pemain terbaik ketiga dalam peringkat naga dan Phoenix benar-benar menembak kultivator kecilku yang keluar dari tubuh, kau benar-benar tidak tahu malu. Murong Yu tiba-tiba tertawa. Wajah Sue Chen sedikit tenggelam, lalu dia mencibir dan berkata, Murong Yu, kau singkirkan pengikutku, dan aku tidak akan membunuhmu, ambil saja kau dan singkirkan basis kultivasimu. Aku tidak akan mengatakan bahwa aku menindas yang kecil. Petik 2. Haha, itu kalimat yang sama. Jika kau ingin menyingkirkan basis kultivasiku, maka kau bisa melakukannya sendiri. Namun, hari ini aku tiba-tiba ada urusan denganmu dan tidak akan bermain denganmu. Murong Yu besar dan kecil, tubuhnya bergoyang, dan menghilang begitu saja. Bang! Pada saat Murong Yu menghilang begitu saja, tangan besar Sue Chen sudah menyerang. Hanya saja Murong Yu telah menghilang, dan itu baru saja meruntuhkan sebagian besar kehampaan.
Wajah Sue Chen tiba-tiba menjadi pucat, dan pikiran ilahinya, seperti lautan luas, melarikan diri dengan liar, menyegel kehampaan. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencarinya, sosok Murong Yu tidak pernah terlihat. Pada saat yang sama, banyak penonton yang menjadi penonton atau terkejut oleh pertempuran ini terkejut. Karena mereka tidak dapat menemukan bagaimana Murong Yu menghilang. Itu bukan teleportasi, juga bukan orang kuat yang memindahkannya. Itu benar-benar menghilang begitu saja. Murong Yu pasti memiliki senjata ajaib di luar angkasa, dan senjata ajaib ini masih dapat membawa orang yang masih hidup. Sue Chen berpikir dengan wajah besi. Tidak hanya dia, tetapi banyak orang kuat juga memiliki ide ini. Ada banyak senjata ajaib luar angkasa, dan tas penyimpanan dan cincin penyimpanan itu semuanya adalah senjata ajaib jenis ini. Namun, cincin penyimpanan dan sejenisnya hanya dapat dipasang pada benda mati, yaitu benda yang tidak bernyawa. Jelas, senjata ajaib luar angkasa milik Murong Yu bahkan dapat membawa orang yang masih hidup. Senjata ajaib semacam ini tidak dapat lagi disebut sebagai senjata ajaib, tetapi ruang, dunia kecil. Nilainya bahkan berkali-kali lipat lebih tinggi daripada Qian Kun Yin Yang Ding. Auzu.com. Siapakah Murong Yu ini? Bagaimana mungkin ada begitu banyak harta karun? Para biksu di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya seperti ini dalam hati mereka. Murong Yu benar-benar layak menjadi harta karun yang bergerak. Harta karun di tubuhnya mungkin tidak kurang dari sekolah kelas 1, bahkan mendekati 10 sekolah. Senjata ajaib ruang angkasa, tripod yin dan yang alam semesta, dan berbagai senjata ajaib yang telah muncul sebelumnya. Senjata ajaib Murong Yu tidak ada habisnya. Jika bukan karena kekuatan Sue Chen yang terlalu besar, jika tidak, Murong Yu dapat membunuhnya dengan senjata ajaib. Ternyata itu adalah senjata ajaib ruang angkasa yang dapat membawa orang hidup. Aku harus mendapatkan senjata ajaib ini. Ekspresi Sue Chen terus berubah dalam kehampaan. Pada saat yang sama, banyak master juga melontarkan ide ini. Jika Anda memiliki senjata ajaib yang dapat membawa orang hidup ini, itu pasti akan mengorbankan beberapa nyawa. Itu seperti Murong Yu, yang tidak bisa melawan tetapi melarikan diri, tidak ada yang bisa membantunya. Ini hanyalah pembunuh yang diperlukan untuk perjalanan pulang, membunuh, dan melarikan diri. Tiba-tiba, banyak orang menjadi bersemangat. Semua orang terkejut memikirkan cara membunuh Murong Yu, sehingga mereka pun merebut senjata ajaib luar angkasa ini. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba mengerti, mengapa Murong Yu bisa menghilang begitu saja sebelumnya. Itu semua karena senjata ajaib luar angkasa ini. Segera serahkan masalah ini kembali ke seni bela diri, pantau dengan saksama dinamika Murong Yu, begitu muncul, segera bunuh dia. Sue Chen dan para biksu dari berbagai seni bela diri segera menyerahkan masalah ini kembali ke seni bela diri. Namun segera, seluruh dunia kultivasi takut akan terjadi badai berdarah lainnya. Senjata ajaib luar angkasa semacam ini yang dapat membawa orang hidup sangat rakus bahkan oleh para dewa. Lagi pula, dengan benda ini, itu setara dengan beberapa nyawa lagi, dan tidak ada yang ingin memiliki beberapa nyawa lagi. Murong Yu menghilang begitu saja, bahkan jika itu adalah roh para master, dia tidak dapat ditemukan. Akibatnya, orang-orang yang menonton kegembiraan itu berhamburan kemana-mana. Namun, pada saat ini, di seberang jalan, terdengar suara teredam yang sangat keras. Kemudian, gelombang paksaan yang mengerikan datang. Merasakan tekanan yang mengerikan, semua orang merasa ngeri, dan mereka naik ke udara satu demi satu, melihat ke arah tekanan itu. Tepat di ujung jalan ini, sudah ada banjir guntur. Guntur perampokan yang tak berujung mengamuk, segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus meter dari guntur perampokan itu dibombardir, hancur berkeping-keping, dan dibombardir menjadi bubuk. Bajingan, tokoh seni bela diri. Sue Chen melihat ke atas, tetapi saat berikutnya dia meraung. Segera, sosoknya bergetar, dan sebuah teleportasi menghilang di tempatnya. Haha, Sue Chen, ini adalah hadiah yang sangat bagus yang kuberikan padamu, akan ada banyak hadiah yang datang satu demi satu di masa depan, haha, aku melesat. Aku mengambil kembali kuali yin yang Qian Kun dan melihat ke depanku yang telah terbakar olehku sendiri. Toko Murong Yu di Sekte Pedang Janji tumbuh besar dengan kepuasan. Murong Yu, kau mati untukku.
Mendengar kata-kata Murong Yu, Sue Chen yang berteleportasi terhuyung-huyung tanpa sadar dan hampir jatuh dari kehampaan. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang mengerikan terkoyak keluar dari kehampaan, menebas ke arah Murong Yu. Sayang sekali bahwa Murong Yu telah memasuki dunia Hetu Luoshu dan menghilang. Ledakan. Cahaya pedang yang dibelah Sue Chen dengan amarah beberapa kali lebih mengerikan daripada pembunuhan lelaki tua sebelumnya di masa transformasi berpakaian hitam. Sebuah pedang menghantam, hampir menghancurkan kekuatan beberapa mil ke dalam celah ruang yang tak terlihat. Perampokan itu menghilang, tetapi toko sekte pedang janji yang semula cemerlang dan megah telah lama menghilang, hanya menyisakan lubang besar yang besar. Murong Yu, aku pasti akan membunuhmu. Melihat pemandangan ini, wajah Sue Chen membiru, marah, dan meraung ke langit. Aura pembunuh yang mengerikan meledak darinya seperti lautan badai, sangat menakutkan. Murong Yu menghapuskan rombongannya dan menolak undangannya. Ini adalah pertama kalinya dia menamparkan wajahnya. Dia mencoba merebut Kuali Yin yang semesta, tetapi Murong Yu lolos tanpa cedera. Ini adalah kedua kalinya dia memukul wajahnya. Dan sekarang, Murong Yu menghancurkan toko sekte pedang janji di bawah hidungnya. Ini adalah ketiga kalinya dia memukul wajahnya. Dalam sehari, dia dipukuli 3 kali berturut-turut oleh Murong Yu. Dan pihak lain masih seorang biksu dalam periode out of aperture. Semut yang 4 tingkat berbeda darinya. Bagaimana ini membuatnya tidak marah? Dia adalah putra suci dari sekte pedang janji dan yang terkuat ketiga di peringkat naga dan phoenix. Bagaimana dia bisa menelan napas ini? Pada saat ini, Sue Chen menari liar dengan amarah, dan amarah pembunuh di tubuhnya hampir terwujud. Dia akan dibuat marah oleh Murong Yu, dan dia ingin menangkap Murong Yu untuk mencabik-cabiknya menjadi miliaran keping. Murong Yu ini cukup menarik. Di Falling Star City, di sebuah gedung tinggi, seorang wanita berpakaian putih dengan wajah tertutup melihat ke sisi ini, dengan senyum di matanya. Pada saat yang sama, di sisi lain atap, Hutong, nomor 7 di peringkat naga dan phoenix, memutar matanya dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan dan warna yang kabur. Orang yang sangat menarik, sayang sekali kekuatannya sedikit lemah. Di sisi lain, seorang wanita di tempat yang gelap, seorang wanita yang tidak dapat melihat penampilannya, namun sosok yang anggun, melihat ke depan dan berbisik. Saudari Qingqin, apakah Anda begitu tersentuh oleh Murong Yu? Seorang wanita di samping wanita itu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Qingqin, orang bijak dari sekte Hehuan, kecantikan super kelima dalam daftar 100 bunga.